I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Pramekanal Gifari dari kelas 10 S1 dengan pengajar Ibu Aiwiwin Widiansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berada di suatu lingkungan tersebut. Mau di lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan dan atau norma sosial tersebut. Nah, penyimpangan tersendiri berarti tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang dan abnormal tersebut. Penyimpangan sosial dapat terjadi ketika individu merasa tidak mampu mencapai tujuan-tujuan yang dianggap penting dalam masyarakat, sehingga mereka mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Penyimpangan sosial juga dapat dilihat dari perspektif fungsionalisme yang menekankan bahwa penyimpangan sosial dapat memberikan fungsi dalam masyarakat, seperti membuat solidaritas sosial, menegaskan norma-norma sosial yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada beberapa argumen yang menyatakan bahwa penyimpangan sosial memiliki dampak positif dalam masyarakat, penyimpangan sosial biasanya dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi stabilitas dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Upaya-upaya untuk penjagaan dan reliabilitas juga penting untuk membantu individu yang terlibat dalam perilaku penyimpangan agar dapat kembali ke jalur yang sesuai dengan norma. Kali ini kita juga akan memberikan contoh-contoh penyimpangan sosial. Yang pertama ada pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa membayar. Kedua ada penipuan yang memperdaya atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi sendiri. Yang ketiga ada pelecehan seksual, melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau tidak pantas terhadap orang lain secara seksual. Penyalahgunaan narkoba juga, yaitu yang menggunakan obat-obatan terlarang atau zat-zat lainnya yang secara berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu yang terakhir ada pelanggaran lalu lintas, melanggar aturan lalu lintas seperti melawan arus, menerobos lampu merah, dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dengan adanya penyimpangan sosial memiliki potensi menyebabkan gangguan di lingkungan masyarakat tersebut jika terjadi terus-menerus. Tapi ada juga yang malah menjadi menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Cara mengatasi penyimpangan sosial adalah dengan memberikan sanksi sosial pada mereka yang melakukan pelanggaran. Selain itu bisa juga dengan bekerja sama dengan berbagai pihak guna penyuluhan serta sosialisasi mengatasi perilaku menyimpang. Saya akan menampilkan sebuah contoh penyimpangan sosial. Suatu hari, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah telah selesai dan para peserta didik pulang ke rumahnya masing-masing. Dalam perjalanan pulang, tidak disangka siswi yang bernama Sabil bertemu dengan dua kakak kelas di sekolahnya di tengah perjalanan. Pertemuan inilah yang akan mengakibatkan bullying terjadi dan Sabil adalah korbannya. Ya itu yang nyelesain. Baik anak-anak, karena bel juga sudah berbunyi, jadi pelajaran hari ini Ibu sudahi sampai sini dulu ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Iya. Sampai ketemu minggu depan ya. Mbak, sini dulu. Oh, anak kelas 10 IPS 2 kan? Iya kak, aku enggak. Lo punya uang nggak? Gue butuh 50 deh, jangan banyak-banyak. 50 lah sama gua 100. Oh, oke deh. Lo punya nggak? Enggak ada kak, saya 10.000. Mana? Coba liatin. Keluarin semua. Oh, berani-beraninya lewat kawasan kita. Habisnya dari sana. Lo mau coba ini nggak? Enggak kak, saya nggak mau. Anak Kamu jangan baik-baik. alasan. Lo udah ada aja sama gue.
speak up, harus berani lapor biar mereka juga dapat hukuman dari apa yang mereka perbuat ini. Tapi aku kan gak ada buktinya kak. Nanti mereka nggak percaya lagi kalau aku nanti dikiranya asal tuduh. Gak apa-apa, nanti aku bantu kamu, soalnya aku juga kan lihat kejadian itu. Ya udah kak, makasih atas bantuannya. Nanti saya coba deh bilang ke guru BK. Kesimpulannya, bullying merupakan salah satu contoh penyimpangan sosial yang sering terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Pelaku dari penyimpangan ini kerap tidak menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang salah karena menganggap tindakan mereka sebagai candaan semata. Oleh karena itu, para korban dari tindakan bullying tidak seharusnya menutup diri dan harus segera melaporkan ke pihak yang berwenang, seperti halnya di sekolah, yaitu kepada wali kelas dan guru bimbingan dan konseling. Pagi ini amat tak cerah, cukup mampu untuk menyembunyikan rasa gelisah akan hal yang tak ku tahu nanti apa jadinya. Meraih asaku beranjak dan aku pun berdoa dan tak lupa berusaha.